gerontologi. Kemudian ilmu ini kita angkat ya menjadi bidang keilmuan yang harus dipelajari semua orang ya. Ini merupakan kebijakan Purindo untuk kelanjutan yang juga berdasarkan kebijakan nasional. Lah, tantangannya baik nasional maupun internasional itu menerapkannya. Bagaimana menerapkannya? Nggak gampang loh. Ini kami mulai tahun 2020, bagaimana kami berworkshop dan mengundang semua stakeholder untuk membawa ini sebagai visi, kemudian menerapkannya pada mata kuliah secara real, nggak hanya ngomong doang. Jadi secara real kita adakan mata kuliah ini. Untuk Maret itu ada Permenkesnya ya, bahwa setiap rumah sakit harus menyediakan layanan geriatri. Itu bagus sekali. Nah, tantangan berikutnya adalah sumber daya ya. Bu, Seluruh ini daya ini slide-nya belum ada, Bu. Hah? Slide-nya belum tampil, Bu. Loh, tadi kok Anda nggak ngomong? Halo? Baru hilang, Bu. Wah, lu ya ampun, sebentar ya sayang ya. Bentar ya. Halo, sudahkah tampak, Mbak? Sudah, Bu. Nah, Ibu. aku Sudah, Bu. ngoceh sendiri ya. Jadi, oke. Slide-nya belum, Bu, itu. Ya, slideshow ya, Mas ya. Sudah, Mas, Mbak? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya ulangi ya. Ini tadi ya sorry. Ini yang di hijau-hijau ini ya. Kotak-kotak mengapa kita harus belajar gerontologi, ada transisi demografi, dan sebagainya ya. Saya nggak akan ulang lagi, oke? Berikutnya, lah ini yang disebut transisi demografi. Silahkan Mbak Dina Krisnawati, would you like to read this slide please? Silahkan. Belum dibuka Kak, mic-nya. Ibu, siap. Silahkan. Silahkan dibaca Mbak slide ini. Baca. Ya, dulu, Bu. Asia has. Silahkan, ayo. Yang dari sininya, Bu. Ini kan Anda kelihatan nggak di situ Mbak? Bukan kita maksudnya ngomong sendiri, Bu, ya. Ya. Asia has the fastest aging population by 2050. Number of senior citizen will become twice of its current number, around 65% world senior citizen live in Asia. Ya, cukup sayangku ya. Baik, teman-teman. Ini adalah kondisi di Asia, kondisi populasi lansia di Asia. Bahwa pada tahun 2050 ya, jumlah orang tua, jumlah warga senior akan menjadi 2 kali lipat. Become twice of age ya.
Jadi akan jadi 2 kali lipat dari saat ini sehingga jumlahnya akan menjadi besar sekali dan 60% penduduk tua di dunia itu ada di Asia gitu loh teman-temanku ya. Ini gambaran tahun 2014 ketika merah-merahnya masih di sini. Sekarang nanti proyeksinya tahun 2050 itu akan merah seperti ini. Jadi dunia mengalami penuaan penduduk. Di satu sisi angka kelahiran akan menurun, Mas Romlan. Jadi ada gap ya. Kelahiran turun, kemudian orang tua naik terus jumlahnya. Semakin tua, tapi semakin tuanya itu ada potensi nggak sehat. Oke, saya tanya Mas Romlan sekarang. Berapa jumlah orang tua atau lansia di keluarga Anda, Mas? Ada berapa, Mas? Ada tinggal satu, Ibu. Siapa itu? Ibu. Ibu kandung atau mertua? Ibu kandung. Ibu Nah, kandung, Bu. Tinggal. satu ya. Ibu mertua sudah meninggal, Mas? Sudah, Bu. Oke, hanya satu ya, hanya satu lansia. Mbak Feni Dwita. Halo Mbak Feni, Ya, Bu. berapa jumlah lansia di keluargamu, sayang? Kedua, Bu, mertua. Ada 2. Saya mertua. Orang Siapa tua itu, Mbak? mertua, Bu. Mertua, usianya berapa? Udah yang laki-laki udah 96. So Yang old ya. perempuan 88. Oke. Kalau Mas Mahyudin, berapa Mas jumlah lansia di keluargamu, Mas? Lansia di keluarga kami sudah tidak ada lagi, Bu. Oh, Sudah nggak ada habis. lagi. Ya. Jadi usia maksimal di keluargamu berapa, Mas? 70, 80? 89 Oke. bapak saya. Ya, baik-baik. Lansia dewasa ya. Lansia paripurna. Kalau Mbak Nurul Falah, how much people, Mbak? Iya, Bu. Yang lansia berapa, sayang? Ada sekitar 5 orang, Bu. Di keluarga. Itu nenekmu, kakekmu gitu? Orang tua saya itu mama 64 tahun, papa 68, bibi saya itu udah 50 lebih. Oke. Udah Itu tinggal bersama keluargamu di rumahmu, Mbak, sayang? keluarga besar deh, Bu. Keluarga besar ya. Nah, Baik. Oke, I see. Bagaimana dengan dokter gigi Dina? How much people? Ibu. 3. Siapa itu yang? Mama, orang tua kandung 1, papa udah almarhum, dengan mertua 2, Bu. Oke, mertua suami istri ya. Ya, Ya, siap. baiklah. Teman-teman terkonfirmasi ya bahwa data ini real adanya. Di keluarga masing-masing kita itu ada setidaknya 1 orang lansia. Dan kita keluarga kecil biasanya ya, anak cukup 2 atau 3 ya. Suami istri 1 ya. Jadi inilah setiap keluarga pasti ada lansianya. So what can we do better ya? Apa yang harus dapat kita lakukan yang terbaik? Karena pada masa lansia ini banyak sekali persoalannya. Nah, ini adalah data. Mari kita lihat bersama-sama ya. Ini tadi kan kita nyatakan bahwa lebih 65% penduduk lansia dunia adanya di Asia. So let's we see this data. Ini di Jepang itu tahun 2015 baru 33%. Sekarang 37%, sorry. Sekarang 37%. Bayangkan teman-teman, hampir 40% penduduk Jepang itu lansia. Di sana nggak ada yang mau nikah, nggak ada yang mau punya anak, ya. Istrinya boneka. Nah, jadi kalau kondisi itu nggak teratasi, ada potensi negara Jepang tinggal sebuah nama, kosong, ya kan? Ya seperti inilah karena yang tua akan meninggal, yang muda nggak mau bergenerasi, ya. Kita lihat Korea Selatan, ya, 18,5% tahun 2015, tahun 2050 akan menjadi, 2030 akan menjadi 31,4%. Nah, kita lihat di Indonesia. Nah, ini Indonesia nih.
Memang kalau dibanding negara-negara lain ini ya masih lumayan lah, tetapi harus aware dari sekarang. Indonesia itu tahun 2015 8,2. Nanti tahun 2030 13%. Tapi teman-teman saat ini DKI itu sudah 12%. Jadi proyeksi ilmu pengetahuan ini barangkali dengan kenyataannya itu lebih cepat banyaknya gitu loh. Lah Indonesia itu yang saat ini sih ya, di Jogja, Provinsi Jogja itu paling tinggi jumlah populasi lansianya lebih dari 14%. Karena UHH-nya ya, untuk orang Indonesia itu UHH, usia harapan hidup, untuk perempuan 71, untuk laki-laki 69 ya. UHH, usia harapan hidup, tidak sama dengan life expectancy ya. Jadi life health, HALE dan LE. LE itu harapan hidup, HALE itu harapan sehat. Maunya hidup panjang tapi sehat. Tetapi faktanya di Indonesia ini 8 tahun sebelum lansia itu meninggal atau the end of life itu dalam kondisi kesakitan. Nah, sebelum sakit itu mengalami disabilitas dari ketergantungannya ringan, sedang, berat, sampai total. Lah, ini problem kesehatan yang ada di pundak Anda semuanya. Sebagai bidan, perawat, dokter gigi, dokter umum, dan sebagainya. Yang panjenengan adalah bekerja di institusi penyedia layanan kesehatan. Oke, saya mau tanya Mbak Almidawati sekarang. Kalau melihat data ini, sebagai ahli kesehatan, sebagai orang kesehatan, apa yang bisa Anda perbuat, Mbak, jika Anda bekerja di rumah sakit? Apa, Almida? Siap, izin Bu. Jika dilihat data ini, tentunya pertumbuhan lansia tidak bisa kita stop karena sesuai dengan pertumbuhan penduduk ya Bu. Tentunya kita akan mempersiapkan bagaimana lansia itu bisa harapan hidup sehatnya itu tinggi. Nah, kalau di rumah sakit, bagaimana kita memberikan penyuluhan kesehatan terhadap pasien-pasien kita, terutama caregiver-nya, mempersiapkan lansia ini di rumahnya tetap produktif, berpotensi untuk menjaga kesehatannya begitu. That's good. Itu ranahnya promosi kesehatan ya, Mbak ya? Ya, kalau di dalam perawatan kita tuh berperan juga Bu. Bagi yang sakit kita tingkatkan asuhan keperawatannya, tidak menambah cederanya. Lalu untuk keluarga yang mendampinginya, kita bekali dengan edukasi bagaimana merawat lansia di saat sakit dan meningkatkan, mempersiapkan diri lansia ini untuk tidak sakit ke depannya begitu. That's good ya. Mencegah sangat baik daripada mengobati. Bagaimana kalau pertanyaan yang sama untuk Mas Romlan? What can you do better, Mas Romlan? Ya Bu, jadi menurut saya dari data ini apa disampaikan oleh Ibu tadi bahwa benar bahwa pertumbuhan lansia itu tidak bisa kita tahan ya. Jadi kita harus mempersiapkan sarana, baik itu sarana pencegahan ataupun sarana pengobatan untuk lansia di fasilitas kesehatan yang kita tempati. Jadi persiapan artinya di samping ini memang akan menjadi suatu peluang usaha di sarana kesehatan, juga menjadi lahan untuk menambah pengabdian lah seperti itu. Iya, saya meng-highlight ucapan Anda, lahan bisnis ya. Jadi setiap klinik, rumah sakit, panti atau apapun, selain kan Anda menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, it's nonsense ya kalau kita tidak mengambil revenue dari situ. Karena harus berputar ekonomi dan sebagainya, mendayakan sumber daya yang ada itu, ya seperti itu, muter ya Mas, senang sekali saya. Jadi
Ini adalah lahan bisnis loh. Dan itu pasarnya di depan mata. So silakan ya Anda berpikir. Oke, saya lanjutkan. Lah ini saya ngomong yang data di Indonesia antara tahun 2010 sampai 35. Teman-teman lihatlah ini ya. Strukturnya seperti ini ya. Saya tertarik yang kayak pagar kereta ini loh ya. Lihat ini data ini ya. Dari tahun 2010, 11 terus ya. Terus nih Mas, Mbak ya. Nih saat ini kita di sini nih. Nih di sini nih. Ya. Kan nggak pernah terstop, Mas, Mbak, teman-teman ya. Nggak mungkin di stop laju pertambahan ini. Nah, tahun 2035 nih seperti ini nih akan 15,77% atau hampir 16%. Jadi nanti ini terkait dengan rasio ketergantungan. Setiap berapa orang sehat harus menanggung orang lansia yang belum tentu sehat. Itu aja ya. Nah, kemudian ini adalah yang terbaru hasil sensus penduduk tahun 2020. Lihat teman-teman, ini jumlah populasi kita, ya, populasi orang Indonesia, sekian persen baby boomer, sekian persen post Gen Z, sekian persen Gen Z, yang paling banyak saat ini milenial, ya, hampir 26%. Yang ini adalah Gen X ya. Ini adalah kondisi atau komposisi penduduk Indonesia seperti ini. Yang ada di seluruh provinsi. Nah, karena di Jawa itu yang paling banyak penduduknya ya. Ini Sumatera. Tadi saya lihat Anda semuanya hampir semua di Sumatera ya. Seperti ini kondisinya ya. Jadi setiap provinsi itu hampir sama memang proporsinya, presentasinya. Oke. Lah, dampak dari transisi demografi tadi itu ada pada kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Anda bergerak di ranah kesehatan yang nggak mungkin meninggalkan ranah ekonomi, ranah sosial, dan teknologi. Jadi kemasan yang kami persiapkan ini memang sudah lengkap. Dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Setiap rumah sakit, klinik, panti, whatever, itu padat dengan teknologi, padat sumber daya yang harus saling bekerja sama untuk suatu layanan bagi masyarakat. Ya, lihatlah di slide ini, wahai teman-temanku. Aku minta tolong Mbak Hairani membaca ini. Hairani dipersilahkan. Iya Bu, jadi kondisi sosial ekonomi lansia saat ini yang pertama, sebagian besar lansia itu berpendidikan rendah, yaitu SD atau sederajat ke bawah, 4,98 tahun sesuai SSNS 2019. Oke, Kemudian, sebentar Hairani sayang, tunggu dulu ya. Man ya. Sebagian besar lansia kita itu hanya berpendidikan kurang dari SD karena itu angka belajarnya di sekolah formal tidak lebih dari 5 tahunan. Apa yang didapat pada orang yang belajar hanya 5 tahun? Masih mending ya teman-teman. Ini 5 tahun, ibu saya tuh nggak sekolah loh. Saya ini orang kampung ya. So, pengetahuannya rendah, pengetahuan tentang apapun. Ini kondisi di negara kita. Sehingga kita semua ini betapa beruntungnya berpendidikan tinggi dengan kemampuan finansial, intelektual, sosial, dan sebagainya. Kalau nggak bersyukur itu namanya kebangetan ya. Oke. Lanjutkan Hairani. kemudian yang kedua, 80,62% lansia tinggal bersama keluarga dan 9,38% lansia tinggal sendiri. Ya, sebentar Ran. Ini begini ceritanya ya. Bagi lansia-lansia yang tadi disebutkan oleh teman-teman di keluarganya, ada
anaknya, ada cucunya, yang tadi mertuanya sudah nggak ada, tinggal ibu dan sebagainya. Itu termasuk orang-orang yang beruntung. Karena ada sekian persen mereka tinggal sendiri dengan berbagai reason ya. Ada yang sendiri karena memang maaf mungkin tidak menikah. Ada yang sendiri karena menikah tapi tidak punya anak. Ada yang sendiri karena menikah punya anak tapi tinggal di lain wilayah. Anaknya di Jakarta, kemudian orang tuanya di Sumatera ya. Anak di luar negeri, kemudian orang tuanya tinggal di Jakarta dan sebagainya. Jadi kalau nanti kalian tua seperti saya, mungkin juga akan tinggal sendiri kalau ya terjadi banyak perubahan yang tidak bisa kita proyeksikan saat ini. Coba siapa yang mengira ya bahwa saat ini akan kemajuan teknologi seperti ini. Ada WhatsApp yang kita bisa belajar online seperti ini. Saya kadang-kadang berenung loh, luar biasa ya. Hari ini tadi saya bisa join di kelas MAB. Tadi pagi saya bisa BIMTEK dengan DPRD Bandung. Sekarang sudah di Zoom dan bersama Anda. Saya nggak mau kalau saya mengajar dengan handphone, saya nggak mau. Saya harus bertatap muka seperti ini setidaknya di layar lebar yang saya memungkinkan berinteraksi dengan maksimal. Jadi lansia tinggal sendiri itu mungkin menjadi masa depan saya dan juga kalian. Oke, so apa dampaknya kalau sendiri? Ya kemungkinan kurang terurus kalau ya sendiri dalam kondisi macam-macam. Saya punya rumusnya ya, karena saya orang pemberdaya lansia di masyarakat, dengan teman-teman mempunyai rumus, menemukan rumus. Lansia itu harus 4B, ya 4B, 1PU. Nah, ada yang bisa tahu teman-teman 4B itu apa? Ada yang tahu siapa? 4B, 1PU. B pertama itu harus berpikir. Lansia harus berpikir. B kedua harus berbicara. B ketiga harus bergerak. Yang terakhir harus bergaul. Nah, untuk 4B ini harus 1PU. What is PU? Do you know? Siapa yang tahu PU? Monggo. Mbak Nancy, PU apa Mbak? Belum What is tahu, Bu. belum tahu. Mas Mahyudin PU apa Mas? Apa penghasilan ya, Bu ya? Atau bukan? Nah, Atau uang? bener pinter. Jadi PU itu harus punya uang. Ya. Kalau memberdayakan lansia, jangan 4B saja, berpikir, berbicara, ya, bergerak, bergaul. Untuk bisa 4B ini harus punya uang. Kalau enggak stres ya. Jadi harus holistik. Lansia itu perlu finansial, bahkan lebih dari kita sebetulnya ya. Biaya berobat, biaya macam-macam. Jadi itu 4 rumus ini kami temukan di antara teman-teman. Ya baik, tadi baru nomor 2 ya. Jangan sampai menjadi lansia yang sendiri. Kalaupun sendiri harus sudah siap dengan 4B, 1PU. Ya, lanjutkan sekarang. Aku minta tolong yang lain. Would you like to read Mbak Emi Andriani? Silahkan. Baik, Bu. Perempuan yang tinggal sendiri hampir 3 kali lipat dari lansia laki-laki. Jadi 13,39% berbanding Ya, 4,98% menurut SSNS 2019, Bu. ya. Sekarang saya tanya ke Ami nih, ke Emi. Iya, Mengapa Bu. kok perempuan lebih banyak, perempuan lansia lebih banyak, why? Kenapa menurutmu? Menurut logika berpikirmu bagaimana Karena Lansia perempuan lebih banyak, kenapa sayang? kalau dari faktor kesehatan, pertama laki-laki lebih banyak ini ya, Bu ya, terkena lebih banyak penyakit, sakit gitu, Bu. Jadi mungkin lebih Masa? ya dibandingkan Terus? perempuan. Makanya perempuan lebih banyak tinggal sendiri. Jadi lebih lebih 3 kali lipat dari laki-laki, pola hidupnya paling dari sebelum meninggal itu laki-laki lebih banyak merokok kayak gitu, Bu. Pola hidupnya kurang sehat dibandingkan perempuan. Itu salah satu dari kesehatannya. Saya mau konfirmasi ke Mas Kamil nih, Mas Kamil, bener nggak sih laki-laki pola hidup sehatnya lebih tidak oke, piye Mas?
Ya, kalau menurut saya ada sebagian memang yang seperti itu, Bu. Ya, Saya awalnya merokok, tapi sekarang udah enggak. alhamdulillah. Terus, jadi ini kan semua yang kami tampilkan itu nggak ada yang karangan, data semua. Data-data untuk Anda ya. Mengapa perempuan yang tinggal sendiri hampir 3 kali lipat? Maksud kami ini adalah perempuan lansia. Kok tinggal sendiri, nggak bersama pasangan atau keluarga? Jadi faktornya begini, Mbak-mbak dan Mas-mas ya. Yang pertama, hanya perempuan itu lebih tinggi. Usia, Harapan harapan hidup. hidup. Ya. Yang kedua, status pernikahan ya. Kalau laki-laki itu ditinggal istrinya, nggak lama menikah lagi, Mbak. Itu data real loh, Mas. Pak Syahrial, jadi kenapa ya Pak laki-laki itu cenderung gampang melupakan istrinya tuh gimana Pak? Piye Pak? Ayo. Eh, Mm-mm. saya rasa mungkin tidak ya Bu, ya masa dia melupakan istrinya. Tapi faktanya Pak, secara nasional laki-laki yang ditinggal istrinya itu gampang menikah lagi dibanding perempuan. Nah, menurut Bapak-bapak, Pak Syahrial dan lain, mengapa laki-laki tidak tahan sendiri Pak? Nah. Mungkin iya Bu, karena laki-laki selama ini selalu ditemani oleh perempuan Bu, misalnya istrinya kalau makan, kalau mungkin itu Bu. Jadi ketika dia sendirian dia merasa tidak ada yang menemaninya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi perlu teman ngobrol, teman dalam urusan dapur, urusan yang lain-lainnya juga Bu, mungkin Bu. Gitu ya Mas? Ya. Bener nggak Mas Romlan kata Mas? Siap, Ibu. Oh gitu ya? Sebenarnya juga seperti itu, Bu. Artinya gini, kalau laki-laki itu mungkin tingkat ketergantungannya untuk diurusin tadi, Bu. Jadi Oke, tingkat ketergantungan ya Mas. ya, Artinya ada budaya patriarki di sini ya Mas ya? Gimana? Apakah ini karena budaya patriarki, Dokter Akroman? Would you like to give me suggest mungkin apa Mas? Ya bisa dibilang kayak gitu Bu. Piye Mas? Ya karena kalau dilihat dari data kan perempuan tinggal sendiri lebih Oke. Gitu ya Mas. Masuk juga mungkin kalau ini data 2019 Dok. Iya Bu. Jadi kalau di riwayat misalkan kami di puskesmas itu pernikahan dini. Ya, suara mah gak kurang jelas sebetulnya Mas, tapi aku mengerti ya. Bagaimana Mas Muhriski Desmada? Piye Mas? Bu, Ya, ya monggo. kalau menurut saya Bu, memang kecenderungan laki-laki ini, tapi itu semuanya tergantung individual masing-masing Bu. Ya, betul. Laki-laki ini biasanya memang biasa dari mulai dari lahir mungkin sudah diurus ya Bu ya, sudah mulai diurus, terus mungkin sudah faktor kebiasaan juga Bu. Iya. Tapi seiring waktu dengan perkembangan zaman ya bisa jadi dia lebih mandiri gitu Bu. Oke, that's good ya. Baik teman-teman, ini tadi saya sekedar intermezzo juga ya. Mengapa kok laki-laki itu cenderung untuk menikah kembali kalau pasangannya meninggal? Karena ini data ya. Sebagaimana yang kami teliti di DKI, teman-teman, memang alasannya sama seperti yang tadi teman-teman laki-laki ungkapkan. Laki-laki itu tidak tahan kesepian, tidak tahan sendiri. Ada budaya patriarki yang biasa dilayani. Jadi dibikinkan teh, disiapin makanan. Lah itu adalah budaya-budaya. Betul tadi Mas sampaikan bahwa ke depan barangkali seiring berjalannya waktu dan perubahan teknologi dan zaman dan pengetahuan, mungkin budaya ini juga akan berkurang atau berbalik. Bahkan ya sekarang juga ada sih perempuan yang dilayani dan sebagainya. It depend the person. Good ya. Jadi fakta menunjukkan bahwa memang perempuan yang tinggal sendiri
hampir 3 kali lipat. Ini fakta dan data Susenas tahun 2019. Ya, berikutnya tolong dibaca dari sini Mbak Ayu Puspita, silakan yuk. 85% lansia hidup tergantung pada anak atau keturunannya, 10% terpaksa tetap bekerja, dan 5% mandiri. Ya, jadi teman-temanku, ya, 85% lansia itu mengandalkan anaknya. Why? Ingat tadi, ingat ini. Karena mereka tidak berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, automatically pekerjaannya biasanya di sektor informal, dan saat memasuki usia lansia tidak mampu bekerja lagi. Apa boleh buat? Sehingga mengandalkan anaknya. Sehingga ada yang namanya generasi sandwich ya saat ini. Kalau saya Trisuratmi, umur saya 60 tahun sekarang. Saya ini generasi sandwich ya. Jadi menanggung anak, menanggung keluarga, juga menanggung orang tua saya. Nah, ke depan itu mungkin akan terjadi lagi gitu loh. Karena apa? Pendidikan orang semakin tinggi dan mampu menciptakan pekerjaan atau mampu saving ya. Inilah, oke, that's good ya. Berikutnya silahkan dilanjutkan. Mbak Ria Saputri, would you like? Iya, Bu. 74,3% mandiri, 22% sedikit mandiri, dan 3,7% tergantung, sekitar 76.000. Iya, teman-temanku ya, betapa banyaknya lansia yang tergantung dari aspek kemandirian. Nanti di dalam sesi ini sampai selanjutnya akan saya perkenalkan yang namanya instrumen ADL dan IADL untuk mengukur tingkat kemandirian lansia. Activity daily of living dan activity daily of instrumental ya. Jadi seberapa mandiri lansia itu dapat diukur dengan dua instrumen itu. Lah data ini menunjukkan besar sih, hampir 75% lansia masih mandiri. Alhamdulillah. Mandiri dalam hal ini ukurannya adalah bisa ke kamar mandi sendiri, berpakaian sendiri, jalan sendiri, dan sebagainya. Bukan kemandirian secara finansial. Lah, kalau yang instrumental of daily living atau IADL itu mengukur kemampuan instrumentalnya. Misalnya mampu ngatur uang, mampu membuat perencanaan, mampu kondangan, dan sebagainya. Itu instrumental. Yang ADL, yang activity daily of living itu aktivitas harian saja. Ya. Lah, itu pun ada yang mengalami ketergantungan total sebesar 976.000 itu bed rest. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membutuhkan perawatan jangka panjang atau PJP. Kalau di rumah sakit ini perawatan yang total, saya nggak tahu ya apakah rumah sakit menyediakan produk atau layanan sampai the end of life. Saya nggak tahu, nanti teman-teman silakan cerita di masa yang akan datang ya. Apakah ada rumah sakit yang sampai memiliki kapasitas untuk merawat lansia tergantung total, stroke misalkan sampai the end of life. So, betapa besarnya biaya yang dibutuhkan ya. Nah, sedikit mandiri tadi ada 22%. Ada yang tergantung secara ya lumayan. Jadi mau nggak mau lansia itu akan menjadi, maaf bukan beban ya, tetapi menjadi tantangan buat kita di keluarga, di masyarakat, dan juga untuk negara. Sehingga memahami dasarnya ini dulu penting sayangku ya. Semua data ini data yang kita ambil dari apa yang dikumpulkan oleh negara. Lanjutkan, kemudian Mbak Vera. Silahkan Vera. 75% kerja di sektor informal, tidak punya jaminan sosial di hari tua.
10,5% lansia terima pensiun. Ya, teman-temanku, berkaitan dengan pendidikan mereka yang rendah, tadi saya sampaikan kerjanya informal, jadi ART, buruh tani, jualan bakwan, dan sebagainya. Sektor informal. Ketika mereka sudah tua, sudah dikalahkan oleh yang muda-muda. Tadinya jualan bakwan, yang muda jualan es crispy atau whatever ya, dan sebagainya ya. Dan maaf saja ya, hanya sedikit yang mempunyai pensiun dan jaminan sosial. Lah inilah sumber dari keterlantaran, ketidakmandirian, dan sebagainya. Dasarnya pendidikan yang rendah, ya. Kemudian pekerjaan yang tidak ada, akhirnya berdampak ke rendahnya kualitas kehidupan generasi kami, teman-teman. Anda yang masih kecil-kecil ini, silakan mempersiapkan diri untuk tidak menjadi demikian di saat tua nanti. The last one, silakan tetap Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Sekitar 200.000 lansia menerima perawatan. 79% unmet need. Kemudian 25% menerima bansos. Ya, mau nggak mau ya teman-teman. Ada orang yang misalnya nggak setuju dengan bansos. Saya pun demikian ya. Ada dua sisi mata uang yang berdampingan. Seperti pisau bermata dua juga ya. Bansos ini ada kalanya kalau nggak tepat sasaran membuat orang malas. Artinya SDM kita dikondisikan menjadi yang jaga ngarepin ngandelin. Itu benar. Tapi bagi lansia yang memang sudah tidak bisa apa-apa, mau apa lagi? Ini tugas negara. Jadi ya memelihara negara, negara memelihara masyarakat yang terlantar sehingga di Indonesia ini ada sekian ratus panti breda yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Mereka dipelihara negara. Sedih teman-temanku kalau saya secara rutin saya mengunjungi panti breda, bahkan waktu itu di hampir sekian provinsi ya. Ceritanya sama. Ada ruangan khusus buat lansia yang sudah nggak punya identitas. Why? Itu dekat kampus Urindo itu namanya Panti Breda Bina Mulia 2 dekat kampus kita yang suka digunakan teman-teman praktek itu ya. Itu ada sekian belas lansia yang tidak punya identitas. Ketika saya tanya, mengapa ini Bu? Karena diperoleh dari jalan, diambil dari kolong-kolong jembatan di Jakarta ya, diantar oleh orang yang menemukan di jalan, dibuang keluarganya. Benar, itu benar, true story. Tetapi masih hidup, teman-temanku. Kadang-kadang saya begini, Tuhan, apa yang Engkau mau katakan di balik semua ini? Yang orang dirawat di rumah sakit, pengen sembuh. Ada yang bunuh diri. Lah ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi hidup. Ya. Sehingga teman-teman, semakin kita belajar tentang ilmu kelanjut usiaan dan praktek baiknya di masyarakat, kita semakin merasa terhormat ya. Ada apa ya yang Tuhan mau sampaikan kita sehingga diberi pengetahuan ini? Oke, that's good. Sebelum saya teruskan, apakah ada pertanyaan atau pernyataan teman-teman? Dipersilahkan. Any question? Oke, saya teruskan ya. Ya. Lah ini yang dinamakan rasio ya, rasio ketergantungan dan bonus demografi. Ini tahun 2010 nih ya. Setiap lansia itu setiap penduduk itu 5 orang menanggung 1 orang yang tua. Selanjutnya nanti semakin hari Anda akan secara proporsional ya, secara kependudukan. Nanti itu ketergantungan lansia semakin tinggi,
Sehingga penduduk yang produktif akan semakin banyak menanggung lansia. Ceritanya gitu aja ya teman-teman, nanti silahkan dipelajari sendiri. Nah, ini adalah tentang multimorbidity ya. Banyak penyakit yang diderita dari hipertensi yang tertinggi, ini sesuai dengan Riskesdas tahun 2018. Makanya kalau di sekolah lansia yang saya bina, saya selalu membuat modul-modul untuk mengatasi hipertensi dari perilaku hidup ya. Sudah senengannya makan fast food yang asin-asin, merokok, minum minuman keras dan sebagainya. Ya, ini paling tinggi hipertensi. Kemudian problem gigi dan mulut, kemudian problem artritis, kemudian oral, kemudian diabetes mellitus dan sebagainya. Yang angka terkecilnya kanker, alhamdulillah ya. Jadi namun penyakit-penyakit PTM tidak menular ini memang menjadi tugas semua promotor kesehatan untuk mengurangi dengan edukasi-edukasi seperti yang tadi disampaikan teman Anda. Lah ini problemnya saat ini ya. Ini saya tertarik yang masalah yang di item-item nih loh yang ya. Ini prevalensi penyakit tidak menular. Ini proporsi status gizinya yang masih juga seperti ini. Saya sangat tertarik dengan ini loh teman-teman, ya. Kalau ini itu terlihat mata dengan jelas. Kadang-kadang ya tensi dapat diukur setiap hari ya. Kemudian sakit mata, sakit gigi, sakit mulut semua dirasakan langsung Anda pergi ke layanan kesehatan. Lah ini gangguan mental ini itu ada nyata namun tidak disadari oleh yang bersangkutan dan kalau diingatkan malah tersinggung. Ya. Inilah padahal penyakit mental ini sama bahayanya dengan penyakit-penyakit yang lain. Bahkan penyakit mental itu membuat orang lain di sekitarnya turut menderita karena perilakunya yang ada yang destruktif, suka berprasangka, ada yang hoarding disorder misalnya ya. Secara khusus saya sedang membuat riset tentang hoarding disorder ya. Jadi suatu kecenderungan pada orang atau lansia yang suka ngumpulin atau menimbun barang-barang bekas, nggak kepake, tapi ditimbun di rumahnya, di kantornya, di whatever. Apa itu salah? Ya, karena apa? Akan menimbulkan konflik bagi yang lain. Yang lain pengen rapi, pengen baik, pengen nyaman, tapi sementara dia menimbun-nimbun barang yang menurutnya itu berguna, tetapi nggak disadari ya. Jadi konflik akhirnya terjadi dengan orang yang tidak serupa. Itu namanya hoarding disorder. Banyak lagi disorder lainnya. Gampang curiga, gampang marah, ya, gampang tersinggung dan sebagainya. Jadi ini ya gangguan mental ini kalau tidak diatasi akan menimbulkan depresi. Depresi lama-lama bisa demensia. Nah, ya. Kemudian ini persentase lansia yang punya akses ke perangkat teknologi. Ini terkait dengan geron teknologi. Jadi, dengan berkembangnya teknologi, banyak alat-alat atau produk-produk yang mempermudah layanan lansia. Contohnya misalkan berbagai aplikasi ya, Halodoc, kemudian untuk pesan makanan dan yang lain sebagainya. Namun ya presentasinya tidak banyak, terutama hanya mereka yang tinggal di perkotaan. Nah, sekarang ini adalah kebijakan dan program. Kebijakannya dari negara, programnya boleh dijalankan oleh semua lini. Oke, ini adalah kebijakan teranyar tahun 2021, yaitu Stranas tentang kelanjut usiaan,
untuk menghadapi aging population di tempat Anda masing-masing ya dengan pendekatan berbasis hak. Silahkan, aku minta tolong dibaca oleh Mbak Nancy Dwi Puspita. Silahkan Nancy. Ini Nen. Pendekatan berbasis hak atau right-based approach. Lansia memperoleh haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan ekonomi. Saya tanya Nancy sekarang. Nancy, di tempatmu bekerja, apakah masih ada lansia yang juga bekerja, sayang? Masih ada beberapa, Bu. Oke, pekerjaannya apa itu? Apakah dia manajerial atau pekerjaan teknis? Ada yang di manajerial, ada beberapa juga di teknis. Ya, bagus ya. Memang harusnya untuk proporsi lansia yang masih bekerja itu pekerjaan manajerial ya. Jadi pendayagunaan kemampuan dan keahliannya untuk diturunkan kepada mereka yang masih muda. Nah, seperti apakah pendekatan siklus hidup atau life cycle approach ya dapat dilihat seperti ini. Coba Mbak Nadira, would you like to read it, Mbak? Silakan. Untuk Nadira, ya silakan. pendekatannya ya. Silahkan. Belum belum kebuka sayang Nadira Rahim. Halo Nadira. Terlempar ya. Halo Nadira. Oke, sekarang Putri Aisyah. Tolong Mbak Putri Aisyah. Pendekatan siklus hidup, life cycle approach, berdasarkan keberadaan, karakteristik, dan kebutuhan manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Mencegah dan mengurangi resiko kerentanan sejak dini. Untuk mencoba menjawab, ya Bu. Ya, silahkan. Untuk mencegah dan mengurangi resiko kerentanan sejak dini, mungkin dari banyak aspek yang bisa dijalani, dan itu dimulainya dari awal kehidupan, ya seperti dari makanan yang harus makan makanan yang sehat, real food, lalu juga kalau untuk kerentanan mungkin fisik, aktivitas fisik, latihan fisik, begitu Bu. Izin. Oke, di sini ada Dokter Christine Rahel Walangare ya. Dok, Ada Bu. saya sering mendengar program 1000 hari pertama kehidupan. Boleh Dok dijelaskan di sini apa dampaknya terhadap kelanjutusiaan Dok? 1000 apa Bu? 1000 hari. Hari kehidupan pertama. Ya, ya. Itu berhubungan dengan gizi mungkin Bu. Gizi Oke. yang baik pada 1000 hari pertama anak itu berpengaruh pada perkembangan otak. Ya, itu tentang gizinya, Dok. Anda sebagai seorang dokter kan pasti ada program-program tentang imunisasi yang harus dijalankan itu. Bagaimana kalau misalkan di daerah tertentu ya, Dok, tidak terjangkau oleh program-program itu, dampaknya kira-kira seperti apa ya, Dok ya? Kalau misalnya tidak dapat diimunisasi pasti rentan terkena penyakit-penyakit tersebut, Bu. Oke, ya bagus ya. Jadi karena luasnya negeri kita ini, program-program kebijakan pemerintah itu belum tentu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, oke. Jadi pendekatan siklus hidup atau life cycle approach ini intinya satu, dua,
3, 4, 5. Oke, silahkan temanku Mbak Feni Dwita Zola Anwar, silahkan Mbak. Dari 1, 2, 3, 4, 5, silahkan sayang. Ya, betul, Bu. Strategi nasional lanjut usia itu peningkatan Kurang perlindungan. jelas Mbak? Iya, suaranya memang lagi Ya, silahkan. Strategi nasional lanjut usiaan, 1. Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu. 2. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas lanjut usia. 3. Pembangunan masyarakat dan lingkungan rumah lanjut usia. 4. Penguatan kelembagaan pelaksanaan program kelanjut usiaan. 5. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia Yes, good. Jadi kelima program ini adalah dalam rangka untuk membuat lansia smart ya. Ini jargonnya Kementerian Kesehatan, tentu Anda semua tahu bahwa lansia smart adalah sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Lah, payung hukumnya adalah Stranas ini, kemudian program-programnya diserahkan kepada semua orang. Saya sering terlibat di BKKBN karena BKKBN punya yang namanya Direktorat Hanlan, Direktorat Ketahanan Lansia dan Rentan. Tadi ada teman yang mengatakan rentan ya, frailty, nanti akan kita bahas tersendiri. Baik, saya teruskan ya. Lah ini ya teman-teman ada 5 pilar. Yang pertama perlindungan sosial tadi meliputi apa? Jaminan sosial, bansos, pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education. Lah ini yang saya ambil, yang saya dirikan di Urindo, sekolah lansia ya. Kemudian pemberdayaan lansia. Yang ini yang pilar kedua. Bentuknya apa? Ini lebih kepada promosi dan pemberdayaan lansia, pola hidup sehat, penurunan angka kesakitan, dan PJP. PJP itu perawatan jangka panjang bagi lansia yang membutuhkan pendampingan dari kondisi ketergantungan berat sampai dengan total. Nah, ini peningkatan kesadaran kita semuanya, itu pemahaman tentang kelanjutusiaan, termasuk di dalamnya infrastruktur yang ramah lansia. Bagaimana di bis, di kereta, di gedung, di pasar menyediakan akses-akses jalan yang lebih ramah, yang lebih available untuk lansia beraktivitas. Dan yang terakhir itu adalah pemenuhan hak lansia. Ini tadi belum saya sebut ya, penguatan kelembagaan dan caregiver, dan ini adalah pemenuhan hak lansia. Haknya apa saja kalau saya dan teman-teman di PLT Lansia Tangguh itu, lansia itu punya hak untuk tidak 4K. Kaki opo ya, 4K itu apa? K itu yang pertama jangan sampai kehilangan komitmen. Kalau tadi 4B ya, 4B 1PU, sekarang jangan sampai kehilangan 4K. 4K itu apa? Jangan sampai kehilangan komitmen. Yang kedua, jangan sampai kehilangan peran. Yang ketiga, jangan sampai kehilangan pendapatan. Yang keempat, jangan sampai kehilangan teman. Ya, jadi 4 kehilangan harus diupayakan dicegah. Lah, caranya bagaimana? Silahkan Anda meng-create programnya. Diri nanti Anda akan juga dihormati. That's good. Sampai dengan slide ini, apakah ada yang mau disampaikan teman-temanku? Silahkan. Izin Bu. Yuk, silahkan. Saya bertanya untuk slide sebelum kebijakan Bu, boleh? Oke, saya naikkan ya sayang. Ini bukan? Yang tingkat tergantung tadi Bu. Yang mana yang? Sebelum ini. Ya, yang ini Bu. Ya.
setelah ini, Bu. Setelah ini? Iya, setelah ini. Ya, ya tingkat ketergantungan ini, Bu. Tingkat ketergantungan lansia. Kan ini ada berat, sedang, ringan, dan mandiri. Nah, kalau kami di rumah sakit, kan ada kriteria khusus untuk menilai tingkat ketergantungan pasien. Pertanyaan saya, apakah kriteria yang membuat kita mengkategorikan lansia itu dia masuk kategori berat, sedang, ringan, atau mandiri, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, good, Mbak Vira. Terima kasih ya. Jadi data ini kami kutip dari sumber riset dasar tahun 2018 dan Susenas tahun 2018. Ketergantungan di sini ini adalah ketergantungan lansia berdasarkan penyakit yang diderita, Mbak. Nah, tentu setiap rumah sakit apa yang khusus? Halo Vera sayang. Rumah sakit umum, Bu. Rumah sakit umum ya. Maksudmu ini pengklasifikasinya berbeda dengan rumah sakitmu gitu ya? Bukan. Yang saya tahu kan pengklasifikasian tingkat ketergantungan pasien di rumah sakit. Pertanyaan saya itu apakah ada perbedaan menilai tingkat ketergantungan lansia dengan tingkat ketergantungan pasien di rumah sakit? Oke. Saya mengerti baik. Saya rasa tidak ada bedanya, Mbak ya. Saya rasa tidak ada bedanya kalau di rumah sakit itu lebih teknis, kalau yang terpapar di slide ini adalah hasil Riskesdas ya, Mbak. Nanti coba Anda tanyakan ke bosmu ya. Kalau sudah kau pelajari slide ini secara utuh ya. Karena data-data yang kami ambil bersama dan kami bersama tim ini adalah penilaian kemandirian lansia dengan menggunakan instrumen ADL dan IADL. ADL itu instrumen untuk activity daily of living, kemudian kalau yang IADL itu yang instrumental. Jadi ada lansia yang sudah ada instrumentalnya tinggi. Contoh, sudah nggak bisa bergerak, tapi masih ngerti uang. Oh, masih ingat banget uang saya di bank itu berapa. Nanti akan saya gunakan sampai instrumennya tinggi, tapi ADL-nya rendah. Nah, jadi memang seperti yang tadi dokter siapa tadi sampaikan ya. It depend the person, Mbak. Orang itu masing-masing sangat person ya, sangat personal. Bahwa teorinya general seperti ini, tapi kadang-kadang ada lansia yang sudah munsewu, penglihatannya berkurang, giginya rontok, pendengarannya berkurang, tetapi hitung-hitungan di kertas tentang uang, tentang aset, tentang masih bagus. Jadi instrumentalnya tinggi, kemudian yang ADL-nya rendah, dan bisa sebaliknya, Mbak. Ada yang masih tinggi ADL-nya, ya, tapi sudah nggak bisa ngitung duit. Nah, nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi fisiknya masih bisa kemana-mana, tapi gini, yang penting aku jangan disuruh mikir. Nah, jadi sangat personal antara individu lansia, walau diukur menggunakan instrumen yang sama. Jawaban saya seperti itu, Mbak Vera. Nanti coba di dalam prakteknya secara real di rumah sakit, Anda lebih bisa belajar dari pengalaman keseharian. Thank you, Mbak Vera. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak Christine. Untuk sistem yang saat ini berjalan, Bu, contohnya yang kayak PNS begitu, itu kan mereka usia pensiunnya ada di usia 60 sama 65 tahun, Bu.
itu terkadang usia-usia begitu mereka masih aktif, masih bisa bekerja, masih sangat baik pekerjaannya, tapi kayak di PNS itu sudah dipensiunkan. Itu yang pertama. Terus yang kayak di tempat kerja di perusahaan-perusahaan juga begitu, Bu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang membatasi di usia 60 tahun itu sudah harus berhenti kerja karena memang di usia begitu menurut perusahaan sudah tidak bisa lagi. Jadi harus diganti dengan yang baru yang lebih begitu, Bu. Terima kasih. Sangat menarik pertanyaanmu ini, Dok, karena ini sedang kita diskusikan di Bappenas tentang workability, kemampuan bekerja. Jadi, aturan-aturan yang ada, apalagi di ketentaraan, Mbak, di kepolisian, ya. Umur segini, udah 58 ya sudah stop, kecuali jenderal gitu. Padahal masih keren banget. Karena status gizi, status kesehatannya masih tinggi. Tapi secara peraturan udah nggak bisa. Lah, ini yang kita mau kaji. Waktu itu Proptrim ke Jepang lo menawarkan kepada siapa yang mau ikut tentang workability ya. Jadi, apakah ini nanti bisa mempengaruhi kebijakan pensiun secara nasional? Mari nanti kita lihat yang jelas. Bappenas sedang mengatakan ini, Mbak. Based on research. Jadi ya, semakin ke sini kesehatan orang itu semakin meningkat statusnya. UHH-nya tinggi, kemampuan ability-nya, work ability-nya juga tinggi. Tapi aturannya 55 pensiun. Rugi negara, Mbak. Nah, ini sungguh sangat menarik. Jadi, untuk yang swasta, mudah-mudahan ada kebijakan tersendiri ya. Rugi. Ya, kalau memensiunkan dokter spesialis masih umur 65 tapi keren banget, kapan akan mentransfer ilmunya ke yang lain? Nyekolahin mahal lama, masih keren dipensiunkan rugi ya. Jadi, sementara itu tidak bisa ada di aturan yang formal. Lah, ini salah satu problemnya, Christine, yang untuk kita bahas bersama-sama. Jangan mau pensiun muda ketika kita masih punya workability. Nah, itu ada instrumennya. Instrumen untuk mengukur workability. Ya. Oke, jadi ini menjadi diskusi kita bersama, sayang ya. It's depend. Kalau aturan baku formal belum bisa. 60 guru ya pensiun. Tetapi ada loh, umur 40 udah stroke. Ya, jadi harus pensiun. Jadi nanti itu harapan kita nih ya, yang pensiun ya yang ability-nya rendah. Ya, ada tesnya, ada instrumennya. Sehingga orang-orang sehat dan kompeten mempunyai hak. Ya, hak untuk hidup lama, hak untuk berkarya lebih lama di sektor formal dan berkarya. Begitu harusnya nanti aturannya. Mungkinkah itu terjadi? Hopefully. Oke, Dok? Ya, thank you. Another question, please. Yes, jika tidak, saya teruskan ya. Oh iya, nanti aku minta maaf. Hari ini saya minta korting waktu. Karena saya, Prof. Tri, dan yang lain itu diundang oleh mahasiswa Mars Angkatan 36 untuk buka puasa di Cijantung, Jakarta Timur. Lah rumah saya itu di Bogor ya. Saya nggak puasa, saya Katolik ya. Jadi saya lebih menghormati mereka yang mengundang, maka nanti saya bilang ya nanti saya minta waktu ke kelas 39B ini untuk lebih awal deh, saya mau mandi dulu soalnya mau diundang makan sore gitu ya teman-teman. Oke, baik. Nah, ini adalah yang namanya active aging policy. Polisinya WHO. Silakan Dr. Christine, would you like to read this slide please? Active Aging Policy WHO 2002. Active aging is a process of optimizing the opportunities for health, participation, and security in order to enhance quality of life as a people age. Lah, ini yang kau tanyakan. Ya, ini yang kau tanyakan.
Policy on Aging, ya, kebijakan kesehatan sudah dibahas sejak tahun 2002 oleh WHO, ya. Active aging is the process, ya. Proses mengoptimalkan opportunities, ya. Mengoptimalkan berbagai opportunity untuk sehat, berpartisipasi secara aktif, ya, in order enhance, ya, mendukung, mendorong quality of life age people. Nah, ini nanti itu yang mengambil manfaat dari 1000 hari pertama tadi ya dirimu sendiri, ya. Kita mempunyai hak untuk hidup lebih lama, lebih aktif, lebih produktif, dan lebih bahagia. Ya, seperti itu. That's right. Ini adalah active aging policy. Jadi, mengkondisikan lansia untuk aktif. Active aging, productive aging, and successful aging. Aktif, bergerak terus. Tadi saya terjemahkan. Saya kan seringnya kan ke kampung-kampung, ke masyarakat di seluruh Jakarta, di seminggu besok itu saya full ke Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, ya, untuk ngamen tentang aging. Saya gampang saja, nggak pakai ilmu kayak gini, ini ilmunya untuk Anda, orang-orang yang sekelas Anda, seorang dokter, perawat, dan sebagainya. Kalau ilmu untuk kader, yang ngomongnya sederhana. Ayo semua 4B, 1 PU, ya. Saya kasih hadiah, harus dihafal itu. Nah, begitu, Mbak. Kalau ini adalah untuk kelas Anda, jadi dimulai active aging, productive aging, and successful aging. Menua sukses. Kalau bisa tanpa penyakit. Lah bagaimana caranya? Ya dari sekarang, dari usia Anda ini. Jangan neko-neko, ya. Silahkan happy life, ya. Hidup dengan gaya hidup yang sehat. Oke, thank you. Ini terus prakteknya. Jadi meminimalkan penurunan kemampuan fungsional dengan memaksimalkan kapasitas intrinsik sejak dini dan sejak usia menengah. Ya Anda inilah, ya. Jadi penurunannya itu dicegah. Kemudian kapasitas yang masih ada itu ditingkatkan sehingga umur 70 masih keren. Anda pasti sering lihat, ya, di medsos di mana-mana. Usia 70 masih keren lah. Joe Biden aja usia berapa jadi presiden, ya? Sudah usia di atas 70 loh Joe Biden itu. 78 tahun. Belum Perdana Menteri Malaysia. Dan sekarang Pak Prabowo, ya. Jadi usia-usia yang masih seperti itu jangan dihentikan. Because, ya, they was, ya, mereka masih kompeten gitu loh, sesuai yang tadi disampaikan Christine, ya. Oke. Lah, bagaimana upaya untuk membuat lansia berkualitas itu? Ini ada teori, ya, ada teori 7 dimensi lansia tangguh. 7 Dimension of Wellness, ya, tahun 2013. Nih, konsep successful aging itu meminimalkan penyakit yang ada di diri kita sampai kalau bisa nggak ada penyakit. Macam-macam caranya nih melalui seni, ya, kebersamaan, harmonisasi di keluarga dengan olahraga, ya. Tadi yang saya ramu, lansia itu ya nggak usah lansia, semua harus selalu berpikir, berbicara, harus bergerak, harus gaul. Itu kalau sudah 4B itu pokoknya memenuhi syarat untuk kita bisa dalam kondisi aktif, produktif. Dan untuk itu perlu yang namanya dukungan finansial, nggak bisa enggak itu. Dan kalau orang masih mampu berpikir, masih mampu menghasilkan uang. Gitu aja lah intinya sayang, ya. Oke. Berikutnya lah ini nanti akan bicara mengenai gerontologi, yang intinya ada gerontologi sosial, gerontologi medik, dan geronteknologi, ya. Ini nanti slide ini saya mohon dipelajari sendiri, ya. Ini yang lingkup gerontologi, ya. Saya mau minta tolong ke siapa yang belum
Oke. Mbak Dina Krisnawati, would you like to read this slide, please, Dina, Dokter Gigi Dina? Lingkup gerontologi. Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek penuaan serta dampaknya berasal dari kata geros atau usia lanjut dan logos atau ilmu. Berbagai aspek penuaan dari segi fisik, mental, sosial, dan kaitannya dengan teknologi. Berdasarkan hal tersebut di atas, gerontologi dibagi dalam 3 cabang, yaitu gerontologi sosial, gerontologi medis, dan geronteknologi. Ya, ya. Wilayah saya, Mbak, wilayah kajian saya yang selama 20 tahun ini saya belajar gerontologi di gerontologi sosial. Jadi tentang pemberdayaan lansia, aspek emosional, aspek psikososial. Saya mendalami bagaimana lansia perempuan yang pre-menopause, post-menopause, dan sampai lansia yang menderita gangguan jiwa atau ODGJ. Saat ini saya membimbing kakak kelasmu meneliti tentang lansia ODGJ di Panti Dukuh di dekat Kramat Jati itu. Jadi mereka berpendidikan rendah, terlantar, dibuang, akhirnya diambil negara, tapi harus beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungannya itu semua ODGJ. Jadi ketika saya datang itu sedih teman-teman ya. Satu ruangan itu saya pikir mereka itu apakah ini bertengkar, apakah ini sedang berdialog, tapi ternyata tidak. Mereka dengan pikirannya masing-masing. Ada yang mengomel, ada yang berteriak-teriak, tetapi berteriak bukan untuk temannya. Nggak tahu untuk siapa. Oh, betapa menyedihkan toh teman-teman ya. Jadi itulah itu gerontologi sosial. Jadi sebetulnya saya hanya pas untuk membahas tentang gerontologi sosial. Tapi karena harus bertanggung jawab di kelas ini nanti yang gerontologi medik, gerontologi teknologi, mungkin saya minta tolong Anda ya atau teman-teman untuk lebih menjelaskan lingkup gerontologi medik dan geronteknologi. Oke. Ini gerontologi yang medik ya. Oke, silahkan Mbak Almidawati, would you like it? Ya, Bu. Ya, silakan. Lingkup gerontologi medik. Gerontologi medik mencakup kajian dari aspek kesehatan, kedokteran termasuk geriatri, kedokteran gigi, keperawatan, biofisiologi, dan gizi. Geriatri adalah ilmu yang mempelajari berbagai gangguan dan penyakit pada lanjut usia dan upaya pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasinya. Gerodontologi adalah ilmu yang mempelajari proses penuaan fungsi pengunyahan, gigi dan mulut, gangguan, penyakit, pencegahan, serta perawatannya. Keperawatan gerontik adalah ilmu yang mempelajari asuhan keperawatan pada lanjut usia, gerontic nutrition. Gerontic nutrition adalah ilmu yang mempelajari penata laksanaan gizi pada lanjut usia sesuai dengan kondisinya. Gerontologi dalam kesehatan masyarakat, public health strategy to health aging, mencakup semua aspek kesehatan masyarakat terkait kelanjut usia, seperti epidemiologi, promosi kesehatan, kebijakan kesehatan, dan lain-lain. Di bidang kesehatan masyarakat, gerontologi medik dan gerontologi sosial berinteraksi. Thank you. Tadi di antara teman kita ada yang background-nya dari kesehatan masyarakat ya. Jadi tidak bisa dilepaskan bahwa gerontologi medik itu beririsan dengan gerontologi sosial, gerodontologi, dan geronteknologi. Karena semuanya ditujukan kepada bagaimana peningkatan kualitas hidup lansia yang meliputi berbagai aspek ya. Bagaimanapun
ketika di prodi MAB ini saya bilang, Anda nggak akan kehilangan pasar ketika Anda mendirikan silver business ya. Jangankan lansia yang masih hidup, yang lansia meninggal aja tuh di makam di yang sekarang itu di Bekasi itu ya, yang namanya pakai nama Amerika itu ya, pemakaman dibutuhkan oleh mereka, apalagi yang untuk yang lain. Jadi 3 jeron tadi, gerontologi sosial, gerodontologi, gerontologi medik, dan geronteknologi itu masing-masing beririsan. Dan Anda di program studi ini speknya tentu pada gerontologi medik. Nanti akan dibahas bagaimana membuat, merancang, melaksanakan program layanan geriatri sebagaimana yang dianjurkan dalam Permenkes. Teman-teman, nuwun sewu ya. Saya minta maaf sudah diingatkan oleh kakak kelasmu bahwa saya harus pergi, saya harus bersiap-siap. Saya mohon maaf ya teman-teman. Slide ini silahkan dipelajari sampai tuntas. Untuk pertemuan yang akan datang, saya akan berikan kuis. Dan untuk Mbak Vera, minta tolong di kelas ini dibentuk kelompok. Karena ada 34 ya, mohon ada 6 kelompok, Mbak. Tentu saja nanti ada yang lebih dari 5 orang ya. Mohon Mbak Vera dibentuk 6 kelompok. Nanti tugas kelompoknya akan saya berikan pada pertemuan berikutnya. Dan seperti sudah Anda ketahui pada waktu kuliah perdana, bahwa untuk nilai semester terdiri dari nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Mengapa tadi Anda saya panggil-panggil satu-satu ya? Untuk kali ini saya tidak bisa manggil-manggil untuk yang berikut yang sebelum penutupan. Saya rasa Mbak Vera punya recordnya ya. Nanti saya bisa belajar untuk hari ini siapa yang tidak masuk. Saya rasa masuk semua ada 35 ya. Terima kasih untuk atensinya. Sekali lagi saya mohon maaf saya mengurangi waktu dengan memberikan penugasan terstruktur. Tugasnya adalah mempelajari slide ini sampai selesai dan saya akan mengevaluasi dengan kuis untuk pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih kawan-kawan. Silakan kalau mau diambil dokumentasi untuk laporan Izin silakan. nanya Ibu, untuk Yuk. tugasnya dikumpulnya Apa sayang? tugasnya nanti dikumpulkan melalui apa, Bu? Oh, nanti baik ya. Tugasnya apa itu nanti akan saya sampaikan pada pertemuan mendatang. Dikumpulkannya biasanya saya minta kepada Mbak Vera untuk mengkolek. Saya berikan waktu sesuai kesepakatan dan nanti tugasnya bentuknya apa juga saya bisa misalkan minta membuat video atau mempresentasikan kelompok. Nanti kita lihat dulu ya sayang ya. Ya, terima kasih, Bu. Izin Bu, Oke. mengulang Bu, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan buat minggu 2 minggu lagi Bu ya. Ya. Berarti mempelajari slide yang tadi Bu ya. Ya betul, silahkan saya minta Anda yang mempelajari ya Mbak ya. Udah termasuk di kelompok tadi atau per individu? Belum. Ini individu Mbak. Ini akan saya evaluasi dengan kuis. Seluruh slide hari ini akan saya evaluasi dengan kuis. Untuk yang kelompok, tugas kelompok, nanti beda Mbak. Beda. Ya, itu materi berikutnya. Mohon maaf tadi saya sempat tidak melihat chat room ya. Oke, thank you. Baik. Baik, silakan kalau mau diambil fotonya untuk laporan, silakan Mbak Vera. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Kalau begitu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon maaf hari ini saya mengurangi jatah waktu Anda ya. Saya berikan penugasan untuk mempelajari sampai akhir slide.
akan saya evaluasi dengan kuis dan nanti akan saya berikan penugasan kelompok yang Anda lakukan di bulan depan. Oke, thank you for attention today. Selamat bermalam minggu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Oke, ya. Izin live ya. Ya, Bu. Iya, Bu.